Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Hidayat. Saya dari kelas PB23B. Sehubungannya dibuat video kali ini, saya ingin membahas mengenai salah satu strategi yang dapat saya analisis, itu sebuah strategi pemasaran digital yang dimana penggunaan media sosial untuk meningkatkan sebuah penjualan. Seperti yang kita tahu, perkembangan teknologi dan internet telah mengubah banyak hal, termasuk cara kita berinteraksi dengan brand atau sebuah perusahaan. Media sosial kini menjadi salah satu sarana utama bagi perusahaan untuk memperkenalkan sebuah produk ataupun membangun sebuah hubungan dengan sebuah pelanggan. Baik, dalam video kali ini saya akan menjelaskan mengapa dan bagaimana perusahaan memanfaatkan media sosial untuk meningkatkan penjualan mereka. Baik, strategi pemasaran digital pada dasarnya dilakukan oleh sebuah perusahaan atau sebuah brand untuk membesarkan sebuah produk atau jasanya menggunakan berbagai platform digital. Ini mencakup segala sesuatu mulai dari website, sebuah email, hingga media sosial. Dengan strategi ini, perusahaan bisa menjangkau audiens lebih luas, terhubung langsung dengan pelanggan, dan memanfaatkan data analitik untuk mengukur efektivitas pemasaran mereka. Dari sekian banyak platform digital yang ada, media sosial menjadi salah satu yang paling efektif dalam pemasaran produk, seperti Facebook, Instagram, TikTok, dan Twitter adalah beberapa contoh platform media sosial yang digunakan untuk strategi pemasaran digital. Baik, ini adalah sebuah langkah-langkah yang dimana dapat diterapkan kepada seseorang dengan cara menerapkan strategi pemasaran media sosial. Langkah pertama yang sangat penting dalam strategi pemasaran media sosial adalah memilih platform yang tepat. Setiap media sosial memiliki karakteristik audiens yang berbeda. Misalnya, jika Anda memiliki produk yang sangat visual seperti pakaian atau peralatan rumah tangga, Instagram dan Pinterest adalah pilihan yang tepat karena platform ini sangat bergantung pada visual. Namun, jika Anda lebih berfokus pada dunia profesional atau B2B atau business to business, maka LinkedIn adalah pilihan yang lebih tepat. Di sini Anda bisa membangun hubungan dengan profesional lain dan berinteraksi dengan perusahaan-perusahaan lain. Pentingnya untuk memilih platform yang sesuai dengan audiens target Anda agar upaya pemasaran bisa lebih efektif. Bagaimana cara membuat konten menarik dan juga relevan? Pada dasarnya sebuah konten dengan inti dari strategi pemasaran digital dan di media sosial, konten yang menarik dan relevan sangatlah penting. Jenis konten yang digunakan itu termasuk sebuah foto produk dengan kualitas tinggi dan bagus, tentu saja, ataupun sebuah video tutorial atau dengan behind the scene-nya yang menunjukkan produk secara lebih mendalam. Ada juga sebuah testimoni pelanggan ataupun ulasan dari produk itu sendiri, dan juga infografis yang menjelaskan manfaat atau cara penggunaan sebuah produk. Dan mungkin kamu harus membuat sebuah cerita atau story yang membangun cerita tentang brand atau sebuah produk itu sendiri. Konten yang bagus pada dasarnya mampu menarik perhatian audiens yang membuat mereka ingin tahu lebih lanjut tentang produk yang ditawarkan. Dan juga pastikan sebuah konten yang Anda buat sesuai dengan kebutuhan atau minat audiens atau target yang Anda ingin capai. Nah, ada juga cara menggunakan sebuah iklan berbayar atau paid ads. Salah satu keunggulan media sosial adalah
kemampuannya untuk menjangkau audiens secara spesifik melalui iklan berbayar. Seperti Facebook dan Instagram memiliki sistem iklan yang memungkinkan Anda menargetkan audiens berdasarkan demografi, minat, hingga perilaku mereka di platform tersebut. Dengan menggunakan Facebook Ads atau Instagram Ads misalnya, Anda bisa menemukan siapa yang akan melihat iklan Anda. Beberapa banyak anggaran yang ingin digunakan atau bahkan menyesuaikan jenis iklan sesuai dengan tujuan bisnis. Apakah ini meningkatkan kesadaran merek atau mendorong penjualan langsung? Pada dasarnya iklan itu memungkinkan Anda untuk memperluas jangkauan lebih jauh daripada hanya mengadakan konten organik. Selain itu, iklan yang ditargetkan dengan tepat dapat memberikan hasil yang lebih optimal. Baik, di era digital ini, influencer marketing menjadi salah satu cara yang lebih efektif untuk memperkenalkan sebuah produk kepada audiens itu sendiri dengan cara yang lebih luas. Influencer sendiri mencakup orang-orang dengan pengikut yang besar di media sosial, dan mereka seringkali memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap keputusan pembeli audiens mereka sendiri. Bekerja sama dengan influencer yang sesuai dengan nilai dan target audiens perusahaan dapat meningkatkan brand awareness dan mendorong penjualan. Misalnya sebuah brand kosmetik bekerja sama dengan beauty influencer untuk mempromosikan produk mereka melalui review atau sebuah tutorial. Hal ini memberikan dampak besar dalam memperkenalkan produk ke audiens yang lebih luas dan terarah. Baik, setelah itu mengukur dan menganalisis sebuah hasil, yaitu menjalankan sebuah kampanye pemasaran digital sangat penting untuk mengukur dan menganalisa hasil dan strategi yang telah ditetapkan. Platform media sosial seperti Facebook, Instagram, dan Twitter menyediakan alat analitik yang memungkinkan Anda untuk melihat sejauh mana kampanye Anda berhasil. Baik, dan ini adalah beberapa hal yang perlu Anda analisis terlebih dahulu. Yang pertama, adanya sebuah engagement rates, yaitu berapa banyak orang yang berinteraksi dengan konten Anda. Yang kedua, ada click-through rate, berapa banyak orang yang mengklik iklan dan tautan yang Anda bagikan. Yang terakhir, ada conversion rate, berapa banyak orang yang melakukan pembelian setelah melihat iklan yang Anda lakukan. Dengan menganalisis hasil ini, Anda bisa mengetahui apa yang berhasil dan apa yang perlu diperbaiki untuk kampanye pemasaran berikutnya. Yang selanjutnya adalah keuntungan strategi pemasaran digital pada media sosial. Sekarang mari kita bahas beberapa keuntungan dari menggunakan media sosial sebagai alat pemasaran digital. Yang pertama, biaya lebih terjangkau. Pada dasarnya dibandingkan dengan metode pemasaran tradisional seperti iklan televisi atau billboard, pemasaran digital media sosial lebih terjangkau dan bisa dijangkau oleh perusahaan dengan berbagai anggaran. Yang kedua, menjangkau audiens jauh lebih luas. Dengan lebih dari 4,5 miliar orang di dunia yang aktif menggunakan media sosial, peluang untuk menjangkau audiens jauh lebih besar, baik itu lokal, nasional, ataupun internasional. Yang ketiga, ada interaksi langsung dengan pelanggan. Media sosial memungkinkan interaksi langsung dengan pelanggan. Hal ini membangun hubungan yang lebih personal dan loyalitas pelanggan. Yang keempat, ada kemampuan untuk meningkatkan brand awareness. Dengan konsistensi dalam posting dan interaksi, perusahaan dapat membangun kesadaran merek yang lebih kuat, yang berujung pada lebih banyak konsumen yang mengenal produk atau layanan mereka. Baik, demikianlah penjelasan tentang bagaimana sebuah strategi pemasaran digital melalui media sosial bisa membantu perusahaan untuk meningkatkan penjualan dan memperkuat hubungan dengan pelanggan. Dengan pemilihan platform yang tepat, pembuatan konten yang menarik, penggunaan iklan bayar, serta pemanfaatan influencer marketing, perusahaan dapat memperoleh hasil yang lebih optimal dalam memasarkan sebuah produk yang mereka. Baik, terima kasih para dosen yang telah menonton video ini. Semoga informasi yang saya berikan bermanfaat dan dapat membantu
membantu ya siapapun lah yang menonton video ini lebih untuk memahami lebih dalam tentang strategi pemasaran digital melalui media sosial. Terima kasih.